Apa? Udah ngerjain psikologi belum? Udah dong. Gimana sih, nggak ngerti aku. Jadi gini ya. Nah, jadi psikologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu adalah psike, yang artinya itu jiwa. Dan yang kedua itu ada logos, yang artinya itu ilmu. Nah, jadi psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Tetapi menurut Chaplin, jiwa itu merupakan prinsip atau asas hidup. Nah, karena cakupannya itu cukup luas, jadi psikolog itu tidak bisa dijadikan ilmu. Karena ilmu kan merupakan pengetahuan yang bisa dicatat, bisa dilihat, dan bisa dianalisis. Nah, selanjutnya, karena jiwa tidak bisa dianalisis, jadi jiwa digeserkan maknanya menjadi perilaku. Nah, karena cerminan jiwa adalah perilaku. Contohnya, misal saat kita lagi sedih, mungkin kita akan menangis atau tidak, dari kelihatan lah gitu ya, dari matanya kayak sedih gitu. Terus saat kita bahagia, kita juga bisa dilihat pas kita bahagia itu kita bisa tertawa, bahagia. Nah, jadi dapat diartikan juga ilmu psikolog itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah perilaku manusia. Hey guys. Kalian tahu gak sih apa itu sejarah psikolog? Enggak. Nah, ternyata psikolog itu sudah berkembang pada saat Yunani kuno pada tahun 350 sebelum Masehi. Di zaman Plato dan Aristoteles. Nah, kemudian pada abad ke-19 ilmu psikolog itu berkembang dan berpisah dari ilmu filsafat dan ilmu psikolog. Nah, terus ada satu tokoh yaitu yang bernama William Wood. Nah, William Wood itu berjalan-jalan ke kota-kota seperti menanyakan keadaan seseorang, bagaimana perasaannya hari ini. Ternyata pas beliau menanyakan perasaannya kepada seseorang itu beda-beda. Nah, kemudian beliau itu mendirikan laboratorium psikolog pertama supaya beliau tahu gitu jawabannya. Nah, jadi William Wood itu adalah bapaknya psikolog. Nah, ayo guys, sekarang kalian udah ngerti kan bagaimana sejarahnya? Iya. Ayo. Aku asli weh. Iya dong. Jatuh. Lah, HP siapa ini? Aku lagi ngapain ya? Oh iya, aku lagi menjelaskan tentang aliran-aliran psikologi. Aliran-aliran psikologi ini muncul karena para ahli terus mengembangkan sistematika dan metode pada psikologi. Maka dengan adanya aliran ini dapat dijadikan sebagai dasar-dasar teori baru pada psikologi zaman sekarang. Aliran psikologi yaitu strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme, Gestalt, psikoanalisa, dan humanistik. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang beraneka ragam terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia. Aliran ini muncul pada tahun 1940-an karena ketidakpuasan dengan aliran psikoanalisa dan behavioristik. Salah satu tokoh yaitu Abraham Maslow menyatakan studi tentang orang-orang yang mengaktualistik dirinya mutlak menjadi fondasi bagi ilmu psikologis. Humanistik menunjukkan perbedaan dan asumsi yang berbeda dengan aliran lain. Yang pertama yaitu psikologi humanistik tidak mengagungkan metode statistik, dan yang kedua yaitu psikologi humanistik tidak berlebihan melakukan penelitian eksperimen pada binatang, tetapi pada kodrat manusia bersifat manusia yang positif. Nah, salah satu teori terpenting pada aliran humanistik adalah teori hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow mengungkapkan bahwa kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik atau fisiologis. Kenapa kita membutuhkan kebutuhan fisik pada dasar utama? Karena kita butuh makan, butuh minum. Apabila kita tidak memenuhi itu, maka kita akan mati. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan.
Agar kita nyaman, agar kita selalu hidup dengan tentram, maka kita harus hidup dalam lingkungan yang aman. Oleh karena itu, keamanan ditempatkan kepada yang kedua. Yang ketiga yaitu sosial. Karena manusia merupakan makhluk sosial, tidak mungkin manusia hidup dengan sendiri. Oleh karena itu, manusia merupakan makhluk sosial. Oleh Abraham Maslow ditempatkan sosial menjadi ketiga. Karena kalian juga kan punya teman, oleh karena itu sosial itu sangat penting, makanya ditempatkan pada urutan ketiga. Yang keempat itu penghargaan. Nah, penghargaan itu ketika kita telah mencapai sesuatu, maka kita butuh penghargaan dari orang lain atau dari diri kita sendiri. Yang kelima yaitu aktualisasi. Aktualisasi diri sendiri yaitu ketika kita berproses untuk menjadi sesuatu, seperti kita ingin menjadi miliarder, maka kita akan berproses menjadi miliarder. Bagaimana agar kita bisa menjadi miliarder? Lalu setelah itu kita dapat dipuji. Oleh karena itu aktualisasi diri ditempatkan menjadi 5. Setelah yang 5 tadi, Abraham Maslow menambah menjadi 3, yaitu estetis. Apa itu estetis? Yaitu keinginan atau kebutuhan akan keindahan. Seperti kita punya rumah, kita ingin indah, kita menambahkan seperti gambar, kursi, agar kita menambah rumah kita menjadi indah. Yang kedua yaitu kognitif. Kognitif adalah kebutuhan akan ingin tahuan, karena sebagai manusia kita selalu berpikir bagaimana membuat jendela, bagaimana agar kita tahu 1 tambah 1 yaitu 2. Oleh karena itu ditambah oleh kebutuhan kognitif. Yang ketiga yaitu kebutuhan heuristik. Kebutuhan heuristik itu adalah kebutuhan nafsu. Nah, Abraham Maslow ini menempatkan bahwa kebutuhan hasrat ini di paling terakhir, berbeda dengan kebutuhan aliran yang lain. Setelah Abraham Maslow yaitu Viktor Frankl. Viktor Frankl ini mengungkapkan tentang teori logoterapi. Apa itu logoterapi? Logoterapi yaitu cara memaknai hidup. Oleh karena itu, humanistik yaitu cara bagaimana manusia memaknai suatu peristiwa. Oleh karena itu, logoterapi yaitu metode humanistik dalam cara pengobatannya. Viktor Frankl ini mengembangkan metode ini ketika dia mempunyai pengalaman pada saat kamp konsentrasi rezim Nazi pada Perang Kedua. Pada saat itu, Viktor Frankl mengalami dan melihat penyisaan para tahanan. Para tahanan itu ketika disisa, ada yang putus asa, ada yang semakin sabar. Oleh karena itu, Viktor Frankl ini mengambil inti bahwa segala peristiwa itu tergantung orang yang memaknai. Aliran humanistik ini bisa diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Jika kalian ingin tahu, kita lanjut saja kepada teman saya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan aliran humanistik dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita harus memahami diri kita sendiri dengan cara merenungi diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri dengan cara me time. Yang kedua, hargai individu lain. Karena menghargai dan menghormati individu lain dapat menciptakan hubungan yang lebih positif untuk kedepannya. Yang ketiga itu tingkatkan kemandirian dengan cara fokus pada pengembangan kemandirian dan pertumbuhan pribadi. Yang keempat, dorong ekspresi diri. Contohnya, kita bisa melakukan hal-hal yang kita suka untuk mengekspresikan perasaan kita, dan kita dapat mengenal diri kita lebih dalam. Dan yang kelima, dukung pertumbuhan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita membantu teman-teman kita, keluarga kita, rekan-rekan kita untuk mencapai potensi mereka dengan cara mendengarkan, memberi dukungan dan memberi umpan balik yang positif. Yang keenam, pertimbangkan perspektif positif. Cobalah untuk bisa melihat sisi baik dari diri orang lain, walaupun dalam keadaan dan situasi yang sulit. Yang ketujuh, latih empati. Usahakan kita bisa memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Dan yang kedelapan, jadilah diri sendiri. Yang kesembilan, jaga keseimbangan hidup. Prioritaskan kesejahteraan fisik dan mental kita, serta mencari keseimbangan antara pekerjaan dan waktu untuk diri kita sendiri. Yang ke-10, belajar dari pengalaman. Bagaimanapun, pengalaman adalah pembelajaran yang baik untuk kita ke depannya. Mudah bukan mempraktikkan psikologi humanistik dalam kehidupan sehari-hari dan sangat membantu kita untuk mencapai kesejahteraan pribadi yang lebih besar dan memperkuat hubungan antara kita dengan orang lain.